Oke, buat kalian semua yang lagi siap-siap masuk SMA atau SMK di Jawa Timur, pas banget nih. Kali ini kita bakal bedah tuntas, langkah demi langkah, gimana sih proses SPMB Jatim itu? Biar nanti kalian nggak bingung dan pastinya lebih siap. Pernah lihat alur pendaftarannya dan langsung mikir, wah ribet banget ya, wajar kok. Tapi tenang aja, tujuan kita di sini justru buat menyederhanakan itu semua. Kita bakal urai satu-satu, biar proses yang kelihatannya rumit jadi gampang dipahami. Jadi kalian bisa fokus ke hal yang paling penting, milih sekolah yang paling pas buat kalian. Nah, biar gampang, kita akan bagi perjalanannya jadi 5 bagian. Pertama, soal persiapan nilai rapor. Terus, bagian paling krusial nih, yaitu pengambilan PIN. Habis itu, kita bahas proses verifikasi dan validasinya. Baru deh kita masuk ke pendaftaran di jalur pilihan kalian. Dan terakhir, apa yang perlu dilakuin setelah semua proses itu selesai. Udah siap? Yuk kita mulai dari yang pertama. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Ini adalah fondasi dari semuanya, yaitu persiapan nilai rapor kalian. Coba deh lihat lini masa ini baik-baik. Ada 3 tanggal penting banget di bulan Mei. Pertama, sekolah yang akan memasukkan nilai kalian. Nah, yang kedua ini, tugas kalian. Kalian wajib login buat ngecek, ini nilai gue udah bener belum ya? Kalau ada yang keliru, langsung lapor karena ada waktu buat perbaikan. Jangan sampai disepelekan ya. Soalnya nilai yang akurat ini jadi modal awal kalian buat melangkah ke tahap selanjutnya. Oke, urusan nilai rapor udah beres? Sip! Sekarang kita masuk ke gerbang utamanya, yaitu pengambilan PIN. Ini penting banget ya. Anggap aja PIN ini tiket masuk kalian. Tanpa PIN ini, kalian beneran nggak bisa daftar. Jadi perhatikan baik-baik langkahnya. Jadi gimana cara dapetin PIN-nya? Ada 4 langkah utama. Langkah 1 dan 2 ini enak, bisa dikerjain dari rumah. Kalian tinggal login ke situsnya, pakai NISN dan NPSN, terus isi data dan tentuin titik lokasi rumah. Nah, langkah ketiga nih yang butuh gerak sedikit. Kalian harus datang langsung ke SMA atau SMK terdekat buat verifikasi dokumen. Setelah semua beres diverifikasi, baru deh di langkah keempat, kalian bisa login lagi buat mengunduh PIN resmi kalian. Gampang kan? Asal ikutin alurnya. Tadi kan kita bahas soal verifikasi langsung ke sekolah ya. Nah, biar prosesnya lancar jaya, persiapannya harus matang. Kuncinya ada di kelengkapan dokumen. Jadi, apa aja sih yang perlu dibawa? Yuk kita cek bareng-bareng. Ini dia nih senjata yang harus kalian siapkan. Ada fotokopi kakak, jangan lupa bawa juga yang aslinya buat ditunjukin. Terus fotokopi ijazah atau SKL. Nah, buat yang milih jurusan tertentu di SMK, biasanya butuh surat keterangan sehat. Ada juga dokumen tambahan buat jalur-jalur khusus. Dan yang terakhir, surat pernyataan dari orang tua. Saran praktis nih, bikin checklist, masukin semuanya ke satu map biar nggak ada yang ketinggalan. Serius, ini bakal hemat waktu banget pas di sana. Oke, PIN sudah di tangan? Selamat. Artinya kalian sudah siap buat masuk ke babak utamanya. Inilah saatnya buat mendaftar di sekolah dan jalur yang kalian incar. Ini nih bagian yang paling ditunggu-tunggu. Perhatiin deh tabel ini. Pendaftaran itu dibagi jadi beberapa tahap. Beda tanggal, beda juga jalur yang dibuka. Misal, tahap 1 itu fokus buat jalur domisili. Terus tahap kedua buat yang lewat jalur afirmasi, perpindahan orang tua, atau prestasi lomba. Nah, baru di tahap 3 dan 4 dibuka jalur prestasi akademik yang dibedain buat SMA dan SMK. Intinya apa? Kalian harus tahu mau masuk lewat jalur mana dan catat tanggalnya baik-baik. Jangan sampai salah jadwal. Nah, ceritanya kalian udah berhasil nih submit pendaftaran di jalur yang kalian pilih. Terus, udah gitu aja, selesai. Tunggu dulu. Perjalanannya belum berakhir di sini loh. Masih ada babak finalnya. Yap, betul banget. Mendaftar itu baru separuh jalan. Sekarang kita masuk ke tahap akhir, tahap penentuan yang paling bikin deg-degan. Setelah pendaftaran ditutup, apa yang harus dilakuin? Pertama, dan ini yang paling penting, pantangin terus websitenya buat lihat pengumuman hasil. Kalau nama kalian ada, alhamdulillah. Langsung login lagi buat cetak bukti penerimaan. Setelah itu, langkah wajibnya adalah daftar ulang di sekolah tujuan. Ini buat ngengunci kursi kalian. Nah, gimana kalau hasilnya belum sesuai harapan? Jangan langsung down. Masih ada harapan loh. Kalian bisa coba lagi di tahap pendaftaran selanjutnya kalau masih memenuhi syarat. Jadi tetap semangat. Jadi kalau kita udah paham alurnya dari awal sampai akhir, jalan menuju sekolah impian itu rasanya jadi lebih jelas kan? Nggak seribet yang dibayangkan. Kuncinya cuma satu, persiapan yang matang. Jadi gimana? Udah siap sekarang? Semoga penjelasan ini benar-benar ngebantu kalian buat menghadapi SPMB Jatim ya. Semangat terus semuanya!